Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah soal cerita tentang diagram lingkaran. Baik, kita langsung saja. Ini dia soalnya. Diberikan diagram tentang komposisi penduduk Kota Maju, komposisi pada bulan Agustus dan September 2021 sama besar untuk setiap kategori. Berarti maksudnya ini nanti ada 2 bulan diagramnya. Ada diagram untuk bulan Agustus dan ada diagram untuk bulan September. Dan komposisinya itu sama besar untuk setiap kategori. Berikut ini adalah komposisi pada bulan Agustus 2021. Oke. Komposisi penduduk Kota Maju bulan Agustus 2021. Ini gambarnya. Ini yang diberikan oleh soal. Kemudian ini yang C 40%, yang E 19, ini yang A yang kecil ini A 1%, ini yang B 5%. Kemudian di soal yang D tidak dibuat angka dan yang F tidak dibuat angka. Oleh karena itu kita harus cari dulu berapa angka D. Untuk menentukan berapa angka D, kita lihat di sini dibuat ada tanda siku-siku. Kalau tanda siku-siku ini dalam persen ya. Kalau dalam persen berarti 25% dia. Ya, diingat kalau tanda siku-siku dalam grafik lingkaran, kalau dalam persen dia 25%. Kalau dalam derajat dia 90 derajat. Oke, ini karena dalam persen berarti D ini adalah 25%. Kemudian seluruhnya ini adalah 100%. Kalau kita ingin mencari berapa yang F ini, berapa persen dia, maka 100% seluruhnya dikurangi 40, dikurangi 25, dikurangi 19, dikurangi 5, dikurangi 1, maka sisanya adalah 10%. Jadi inilah persentase F ya. Baik. Ini adalah keterangan yang diberikan di mana A itu adalah pre-boomer, B baby boomer, C gen X, D milenial, E sama dengan gen Z, dan F adalah post gen Z. Inilah keterangan dari gambar ini. Ini yang A ini apa maksudnya? Ini yang A yang kecil ini ya. Yang A ini maksudnya pre-boomer dan seterusnya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan pertanyaannya. Jika pre-boomer di Kota Maju pada bulan Agustus 2021 sebanyak 56.000 jiwa. Berarti pre-boomer tadi kan A ya simbolnya. A itu yang kecil ini. Yang kecil ini berarti 1% dia. 1% ini berarti nilainya 56.000 jiwa. Dan terdapat penambahan banyaknya penduduk sebesar 200.000 jiwa dari bulan Agustus 2021 ke bulan September 2021. Jadi nanti untuk ke bulan Septembernya ada penambahan 200.000 jiwa lagi. Nanti untuk bulan September kita gambar di sini. Maka pernyataan yang tidak tepat adalah, jadi nanti kita cari option yang salah karena di sini dia minta yang tidak tepat. Berarti kita cari option yang salah. Baik, sebelum kita masuk ke gambar untuk September, kita cari dulu bahwa berdasarkan soal ini tadi, untuk pre-boomer di Kota Maju di bulan Agustus ini kan 1%. Angkanya adalah 56.000 jiwa. Kita tulis di sini 1% sama dengan 56.000 jiwa ya. Jiwanya nggak saya tulis. Kalau begitu,
Kalau 1%-nya 56.000, maka kita bisa cari untuk 5%. Kenapa 5%? Karena di sini dibuat ada B 5%. Kalau 5%-nya berarti 280.000. Caranya adalah 56.000 yang 1% tadi dikali dengan 5, sehingga dapatlah 280.000. Kita juga bisa cari untuk yang 40%, yang C ini. Yang 40% ini berarti 56.000 dikali 40, dapatlah 2.240.000 jiwa. Kita cari juga untuk yang 25%, 56 ini kali 25, 1.400.000. Kita cari untuk 19%, dapat 1.064.000. Kita cari untuk 10%-nya 560.000. Kemudian ini kita totalkan semua, kita jumlahkan, sehingga yang ini 1%, 5% terus semua bawah dijumlahkan, totalnya 100%. Nah, satu bulatan ini adalah 100%. Nah, kemudian dijumlahkan semua jumlah penduduknya adalah 5.600.000. Inilah jumlah penduduk untuk semua yang ada di diagram lingkaran ini pada bulan Agustus tahun 2021. Baik, sekarang kita beralih ke bulan September. Ya, kita gambar di sini komposisi penduduk Kota Maju bulan September 2021. Di soal dia tidak berikan gambar untuk bulan September. Ya, di soal dia hanya buat seperti ini. Komposisi pada bulan Agustus dan September 2021 sama besar untuk setiap kategori. Berarti sama ya. Gambarnya persis sama. Ya, persis sama gambarnya. Ini persentasenya juga sama. Nah, yang membedakan dia hanya pada cerita pertanyaan. Baik. Karena di pertanyaan disebutkan bahwa terdapat penambahan banyaknya penduduk sebesar 200.000 jiwa dari bulan Agustus sampai ke September, maka di sini kita buat tadinya yang di Agustus jumlahnya 5.600.000, terjadi penambahan 200 di bulan sampai ke bulan September, maka kita buat seperti ini, 5.600.000 ditambah 200.000. Sehingga totalnya di bulan September ini adalah 5.800.000. Lalu kita cari untuk setiap komponennya. Ya, untuk setiap komponennya kita cari dulu untuk yang 1%-nya berapa. Untuk mencari 1%-nya, caranya adalah 1% dikali 5.800.000. Jadi caranya 1/100 kali 5.800.000. Kalau pakai kalkulator, tekan aja 1, tekan persen, lalu kali, lalu ketik 5.800.000. Sehingga diperoleh 58.000 jiwa. Kita cari dengan cara yang sama untuk 5%-nya, 5% kali 5.800.000, dapatlah 290.000. Kita cari untuk 40%, dapat 2.320.000. Kita cari untuk 25% ini, dapat 1.450.000. Untuk 19%-nya 1.102.000. Dan yang terakhir untuk 10%-nya kita dapat 580.000. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang A-nya, option A-nya. Tadi dikatakan kita diminta untuk mencari yang tidak benar ya, yang salah. Sekarang kita periksa untuk option A. Banyak pos genjet pada bulan September 2021 adalah 580.000 jiwa. Ini pernyataan A. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Ini katanya di bulan September ya. Kita hadirkan dulu diagram di bulan September. Ini bulan September yang kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian di sini katanya banyak pos genjet. Kita lihat dulu pos genjet itu apa simbolnya. Ini ya, pos genjet itu adalah F ya.
F itu ini dia F sudah 10%. F itu 10%. Kita lihat di sini yang 10%. Nah, ini 10%. Angkanya adalah 580.000 jiwa. Di sini dikatakan juga 580.000 jiwa. Nah, berarti ini sesuai ya. Kalau sesuai berarti benar, kita conteng. Kita cek untuk pernyataan B. Banyak gen X pada bulan September. Ini masih bulan September ya, masih ini gambarnya. 2021 adalah 2.320.000 jiwa. Gen X kita lihat dulu, gen X itu ini, gen X. Simbolnya C, kita lihat C, ya ini C, ini gen X. Persennya 40%, kita lihat di sini 40%, angkanya 2.320.000. Cocok ya, ini 2.320.000 jiwa. Oke, ini benar, kita conteng. Kita periksa untuk yang C. Banyak milenial pada bulan Agustus 2021 adalah 1.400.000 jiwa. Ini bulan Agustus. Sedangkan gambar ini gambar untuk bulan September. Jadi untuk bulan Agustus kita hadirkan kembali gambarnya di sini. Ya, sebelumnya slide sebelumnya sudah kita bahas untuk bulan Agustus. Ini kita hadirkan gambarnya kembali di sini supaya mudah kita lihat. Kita lihat untuk milenial. Milenial itu ini ya D ya. D sama dengan milenial. Berarti D itu ini dia persentasenya 25%. Angkanya yang 25% itu adalah 1.400.000. Nah, kita lihat di sini 1.400.000. Jadi sesuai ya. Sesuai, ini berarti benar, kita conteng. Baik, kita lanjut untuk pernyataan D. Banyak penduduk di Kota Maju pada bulan September 2021 adalah 5.800.000 jiwa. Ini bulan September. Kita hadirkan kembali grafik di bulan September. Ya, kemudian katanya banyak penduduk di Kota Maju, berarti totalnya ya. Totalnya di sini adalah 5.800.000. Di sini juga 5.800.000 jiwa. Oke, ini cocok ya. Cocok, berarti kita conteng. Tinggal satu lagi ya. Tinggal satu lagi E yang belum kita periksa. Ini E ini otomatis ini jawaban yang keliru. Walaupun kita belum nggak periksa ya, kita udah yakin ini pasti keliru. Karena A tadi benar, B benar, C benar, D benar. Yang E ini nggak usah periksa lagi. Sebenarnya udah kita yakin bahwa inilah yang kelirunya. Oke, tapi untuk pengetahuan kita coba cek saja. Banyak gen Z dan post gen Z. Nah, ini dua kategori langsung disebutkan. Banyak gen Z dan post gen Z pada bulan September. Bulan September berarti gambarnya yang ini ya. Ini bulan September adalah 1.682.000 jiwa. Nah, jadi ini pernyataannya saja sudah keliru. Gimana? Dia menjumlahkan ya. Kalau kita lihat ini gen Z itu kan E simbolnya. Gen Z itu E itu ini E 19%. Kemudian post gen Z itu F ya. F itu ini 10%. Yang 19% dan 10%, kalau kita lihat angkanya, ini 19%, ini angkanya. Ini 10%, ini angkanya. Kalau kita jumlahkan ini, memang benar hasilnya 1.682.000, memang pas dia. Tetapi ini pernyataan yang keliru bahwa gen Z dan post gen Z ini bukanlah dua buah kategori yang sama. Dia dua buah kategori yang berbeda. Maka kalau berbeda, dia tidak bisa kita jumlahkan. Ya, kecuali sama ya. Sama-sama gen Z baru boleh kita jumlahkan. Tetapi ini tidak sama. Yang satu gen Z, yang satu post gen Z. Dalam penjumlahan dia tidak benar pernyataan seperti ini. Maka dari itu inilah jawaban yang tidak tepat atau jawaban yang keliru. Lalu kita silang ya.
Sehingga kesimpulan akhir kita jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah E. Baik, demikian saja. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.